politik tidak boleh disandingkan dengan agama. Wah, jangan sandingkan agama dengan politik, politik, agama. Bagaimana terkait Itu orang sesat saja yang ngomong. Ya, nggak bisa negara dipisahkan dengan agama. Kecuali yang memimpin itu bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi berjumpa lagi wabarakatuh. dengan saya Mona Lisa Putri di channel Zondower di acara Tokoh Bicara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai revolusi karakter kepemimpinan. Sebelum kita membahas tentang revolusi karakter kepemimpinan, kita harus tahu dulu mengenai narasumber kita kali ini yang akan kita yang sama-sama akan berdiskusi dengan kita mengenai revolusi karakter kepemimpinan. Di mana kali ini kita akan mendatangkan Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, MSI. Beliau bertempat tanggal lahir itu di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan Rokan Hulu, yang lahir di tanggal 7 April 1973. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat semua, keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi yang baik karena memang kita harus ekstra menjaga kesehatan. Oke Pak, kita kan sekarang ini berbincang mengenai masalah revolusi karakter kepemimpinan di era sekarang. Ketika membahas tentang revolusi kepemimpinan, nah kalimat apa yang pertama kali muncul ketika kita bahas tentang ini, Pak? Iya, saya menyampaikan sebuah kalimat sederhana, yaitu berbuatlah maunya Sang Pencipta. Berbuat maunya Sang Pencipta. Mengapa? Ya, karena memang itu yang mendapat jaminan hidup di dunia dan di akhirat. Mendapat jaminan hidup di dunia dan akhirat. Ya. Berarti kita berbuat berdasarkan apa maunya Tuhan. Iya, apa yang dihidayahkan, apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan kitab suci kita. Apa yang menjadi tujuan harus adanya revolusi kepemimpinan itu sendiri? Iya, pertama saya mengangkat sebuah slogan yang memang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi, yaitu revolusi mental. Sehingga saya terinspirasi menulis buku, yaitu pemikir sosiologis dengan revolusi mental. Tapi sampai saat sekarang formulasi revolusi mental yang ditawarkan oleh Bapak Presiden itu belum membuahkan hasil. Kenapa? Karena terbukti dengan banyaknya para pejabat yang terperangkap kasus korupsi. Ini salah satu barang bukti bahwa formulasi yang harus dilakukan oleh Pak Presiden dalam memberantas kondisi mental korupsi itu semakin maksimal. Nah, saya coba mengangkat lebih dalam lagi, yaitu revolusi karakter kepemimpinan. Nah, karena memang berbicara terhadap karakter itu bicara terhadap fondasi cara berpikir orang. Nah, hari ini kita kan banyak mengatakan saya ini udah apa adanya gitu. Kalau dia tidak melakukan revolusi, dia akan terus tertinggal. Kondisi kehidupan, kondisi paceklik semuanya, maka lama-kelamaan dia akan berada pada sudah ketidakpastian keputusan. Sebenarnya apa perbedaan mendasar dari revolusi mental dan revolusi karakter itu sendiri? Ya, kalau kita bicara revolusi mental, artinya kita kan itu banyak aspek, itu mental berpikir, mental berjuang. Ya, tapi kalau kita berbicara revolusi karakter adalah prinsip yang menjadi selama ini kita pegang itu, udah saatnya harus berubah. Jadi saya punya prinsip, pokoknya duduk nanti datang aja lah rezeki ya. Itu prinsip itu harus berubah. Jadi karakter itu sesuatu yang melekat ya di dalam pemikiran seseorang, dan dia sangat mendominasi terhadap keputusan apa yang mau diambil gitu. Berarti kalau karakter itu melekat dan mendominasi. Nah, bagaimana supaya karakter kita itu tidak seperti itu, Pak? Maksudnya tidak membuat kita itu menjadi tertinggal. Ya, tadi lihat kita di dalam agama itu kan mengambil iktibar. Ambillah iktibar dari apa yang terjadi di sekitar kamu. Nah, kalau kita melihat bahwa di lingkungan itu membutuhkan sesuatu yang kita harus berubah untuk bisa menyesuaikan diri, kita tidak perlu bertahan dengan sesuatu yang sebelumnya. Kita harus seperti orang kampung, ya kan?
Nah, kalau dia di kampung tidak pernah maju, dia berangkat ke kota. Oh, begitu. Tapi kalau prinsip karakter kampungnya dia pakai di kota, mati. Karena dia tidak bisa menyesuaikan dengan sistem bagaimana orang mencari penghidupan, bagaimana orang mempertahankan hidup. Dia hanya berada pada sebuah karakter yang dia buat dari kampung. Nah, dia akan mati perlahan-lahan di kota gitu. Apakah bisa disimpulkan seperti ini? Jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Nah, itu sebuah mental. Oke. Jadi ya kita jangan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan benar. Iya, Itu betul. prinsip saya. Kenapa? Karena membiasakan benar itu adalah merupakan perintah Sang Pencipta. Oke, betul. Tapi membenarkan yang biasa itulah perintah logika. Ya. Jadi rekonstruksi logika itu hanya bisa mengantarkan orang kebaikan, tapi tidak bisa memastikan kebenaran. Mengapa harus ada revolusi kepemimpinan? Karena memang kondisi yang seperti sekarang kita tidak bisa lagi stagnan, jalan di tempat. Kita mesti expand, artinya kita harus membuka. Ya, kita harus membuang segala prinsip, cara pandang, cara pikir, cara putus kita yang selama ini masih dianggap bisa menyelamatkan kita, itu ternyata tidak bisa dipakai sekarang. Ya, kalau saya mau makan, saya tidak bisa lagi bekerja sedikit terus hasilnya banyak. Saya harus bekerja banyak baru dapat makan banyak. Berarti sesuai. Ya harus sesuai. Nah, itu yang harus dilakukan. Gitu. Jadi di dalam konteks kenapa saya katakan tadi katanya ada pemimpin, karena memang secara kehidupan kita sebagai makhluk Tuhan itu memang sejak lahir kita sudah pemimpin. Tapi ada yang memimpin pribadi, ada memimpin publik skala besar, skala kecil. Nah sekarang jangan kita bicara publik skala besar, memimpin cara pikir kita saja kita banyak ya lost. Maka kalau kita baca bukunya Critical Thinking, itu mengkritik pikiran kita sudah harus belajar di sana gitu. Ya, itu harus gitu. Sebenarnya pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia? Ya, saya katakan pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang memang lahir dari sebuah prestasi. Lahir dari Sebuah prestasi. Bukan prestise. Bukan prestisi. Yes. Mengapa begitu? Iya, karena orang yang dia lahir dari sebuah prestasi, goncang apapun dia akan bisa siap menghadapinya. Berarti ada kesiapan. Ada kesiapan dia karena dia sudah dari awal mengalami hal-hal turun sebuah pasang surut. Tapi kalau dia lahir dari sebuah prestise, ketika ada ancaman, dia akan kesulitan mengambil kebijakan. Cuman kondisinya saat ini Indonesia itu justru melahirkan pemimpin berdasarkan prestisi. Prestise, kenapa? Karena memang sebagian besar orang yang hari ini, mohon maaf saya katakan, menjadi pemimpin itu adalah pencitraan. Betul. Memang dia dibesarkan dari sebuah ekspansi pencitraan. Dia tidak punya kemampuan untuk menghasilkan produk dari awal. Dia tidak punya kemampuan menjadi real yang matang. Maka saya katakan di era investasi politik, kenapa gagal? Karena memang dia tidak punya investasi berpolitik. Dia hanya punya semacam ya bisikan-bisikan politik. Sementara cara rule of the game politik kita itu sangat rumit. Enggak bisa, profesor politik pun itu belum bisa berhasil di kontes politik praktis. Begitulah realitas lapangan politik kita yang hari ini. Walaupun dengan kondisi pencitraan yang tinggi, dia mampu untuk berkompetisi. Nah, bagaimana tentang hal Iya, ini? berkompetisi itu kan banyak suplemen. Iya, betul. Karena seperti yang dikatakan oleh Menteri kita Mahfud MD, bahwa demokrasi kita itu pembiayaannya besar. Dan itu dibayar oleh cukong. Nah, artinya dia juga tidak punya kemampuan investasi yang kuat. Kalau uang itu dia sendiri yang punya tanpa sistem donatur bayangan, sebenarnya ketika dia mimpin dia kuat. Tapi ketika itu semua dikendalikan oleh donatur, ketika menjadi, dia harus tunduk di bawah donatur itu. Dia harus tunduk di bawah donaturnya dan perlu ada revolusi kepemimpinan. Iya, perlu revolusi. Ketika ada revolusi kepemimpinan, berarti ada yang harus dirubah secara menyeluruh. Nah, yang dirubah itu ya karakter berpolitik masyarakat. Ini kos demokrasi yang mahal itu jangan salahkan calon. Salahkan aturan demokrasi kita yang selama ini transaksional. Ya, modal mahal, bahkan hari ini sampai ideologi azas manfaat. Politik identiti itu sangat berisiko. Ya, bagi siapapun menjadi pemimpin di negara heterogen. Gitu. Berarti haruskah kita menyalahkan sistem saat ini? Ya, pertanyaannya siapapun orang hebat, ketika sistem ini seperti ini, kita tidak akan pernah maju. Yang harus dirombak itu sistem. Dirubah sistem. Iya,
Siapapun, hebat pun dia, ketika dia masuk sistem, dia harus manut kepada sistem yang berlaku. Karena itu yang berlaku. Berarti baik pun seorang pemimpin ketika sistemnya Ya. itu sudah buruk, berarti Ya, sia-sia. sia-sia, dia tidak. Lalu Nah, apakah revolusi kepemimpinan perlu di sini? iya, kita perlu cara berpikir demokrasi kita. Kita kader partai, kita buktikan saja. Sedikit sekali partai bisa melahirkan figur negarawan. Ya. Bukan mereka tidak mau, tapi ketika mereka harus berhadapan dengan sebuah kontes demokrasi yang mahal, dia harus minta suaka kepada pihak-pihak lain. Walaupun aturan negara kita sudah memberikan jaminan, ya donatur politik itu kalau perusahaan 750 juta, pribadi 70 juta. Tapi kalau dengan kos politik sampai ratusan miliar, muncul tidak siapa donaturnya? Kan nggak muncul. Donatur bayangan. Nah, sekarang ini yang menjadi bayang-bayang kepimpinan itu. Bayang-bayang kepemimpinan, Nah. bayang-bayang kepemimpinan yang akhirnya melahirkan budaya politik. Iya, budaya politik korupsi. Korupsi. Berarti korupsi yang terjadi saat ini adalah hal yang wajar berarti. Ya, kalau kita lihat daripada kontes demokrasi gitu ya, satu yang wajar. Karena untuk Jadi mengembalikan makanya yang telah makanya ketika kita bicara 2 hari yang lewat itu, Menteri mengatakan kita harus cetak uang dengan kondisi hutang 6.000 triliun. Pertanyaannya muncul, bocornya APBN itu di mana? Hampir 30% dikorupsi. Berapa banyak pun cetak uang. Kalau karakter korupsi itu menjadi sebuah kepribadian siapa pemimpin negara ini, tidak ada yang cukup. Nah, itu dia permasalahannya. Dia Ya. sudah menjadi karakter Ya. dari banyak pemimpin yang sudah Ya, ya, menjadi pemimpin di Indonesia. ya. Untuk merubah karakter itu begitu sulit. Mulai dari mana kita harus merubahnya? Pertama mulai daripada kontrol ke masyarakat. Ya, jadi kita mengatakan bahwa ya ada masyarakat yang harus tidak begitu mudah menerima dari sebuah isu-isu berkaitan dengan seseorang. Karena itu sudah mulai dipermainkan oleh tim yang punya kepentingan. Kita kan kasihan. Sekian lama kita demokrasi, tapi kita tidak menghadirkan sosok yang demokratis. Belum menghadirkan. Siapapun jadi pemimpin, nanti setelah itu masuk penjara, berkasus lagi. Ini kan membuktikan sebuah pesta dianggap ya berhura-hura. Begitu kosnya dikeluarkan, akhirnya kita melahirkan pejabat yang mesti berhadapan dengan kasus hukum. Terus kapan dia memimpin rakyat? Kapan dia mikir rakyatnya, amanahnya, janjinya? Kan nggak ada. Karena dia memikirkan untuk Nyawanya, apa yang iya, sudah nyawanya. Dan itu tadi ketika demokrasi yang modal mahalnya demikian dan juga dibayar oleh para siluman-siluman yang tidak pasti itu membuat orang ya berada semacam ya wayang gitu loh. Jadi wayang itu hanya tampilan saja, tapi yang mengendalikan dalang. Masuklah kepada keputusan kebijakan strategis, aturan di by design untuk bagaimana memuluskan dari sponsor-sponsor demokrasi ya, tadi. ada siluman politik ya. Iya. Siluman politik itu sebenarnya siapa yang sebenarnya bisa menjadi prospek terbesar yang bisa menjadi siluman politik? Ya, pasti mereka-mereka yang sebenarnya punya kabel. Ya, kabel bisnis, punya relasi. Karena saya katakan, yang kabel-kabel bisnis yang seperti ini, saya belum menemukan banyak orang Indonesia yang donaturnya. Tapi masih banyak orang luar, tapi mulai kabel dalam. Maka tadi kita katakan, sekian banyak investasi di negara kita ini, ya itu rata-rata akan berpotensi menjadi pondasi modal demokrasi. Nah, kenapa? Dan yang kita tidak habis pikir, bagaimana sebenarnya kapasitas dia sebagai orang investor di negara kita berbuat untuk negara kita. Jadi kalau sumber daya alam itu dikuasai oleh investor yang tadi katakan tadi adalah memonopoli, ya ini akan bisa dimanfaatkan melalui kabel-kabel tertentu untuk menjadi donatur. Iya. Karena pemimpin yang masih mementingkan Ya. urusan pribadinya, jadi mudah donatur lain masuk. Iya, pertanyaannya dia harus bertanggung jawab atas transaksi yang telah dia miliki, yang dia lakukan. Ya. Adakah peluang revolusi karakter pemimpin ini berhasil di Indonesia dengan kondisi Indonesia? Satu yang perlu dilakukan adalah revolusi cara berpolitik rakyat. Karena jujur saya katakan, rakyat kita itu sudah tercipta dengan sistem konsumtif.
ada uang, ada suara. Ya, betul. Nah, jadi siapapun dalam kondisi apalagi pandemi ini dikasih uang 100.000 saya, dia akan bisa berubah keputusan. Walaupun yang akan dia putuskan itu sebenarnya malapetaka di masa depan. Tapi itulah realitas masyarakat kita. Karena selama ini sudah terbiasa ya menerima dan tidak terbiasa memberi. Sudah terbiasa menerima. Itu yang dikatakan tadi, revolusi karakter itu. Bagaimana masyarakat ini berjuang ya untuk mempertahankan hidup itu berdasarkan kebutuhannya. Bukan berjuang mempertahankan hidup berdasar keinginan. Kalau berdasar keinginan, punya orang pun punya dia. Ini yang saya katakan karakter cara mempertahankan hidup, karakter cara mengekspansikan diri itu lebih banyak melakukan eksploitasi pihak-pihak lain. Itu yang sebenarnya tidak dibolehkan. Artinya di dalam berpolitik diperlukan agama di dalam. Oh ya, karena pondasi budaya, pondasi agama itu adalah itu yang sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Dan itu mesti ada dalam kultur apapun di negara kita. Oke, tapi kan sekarang nih Pak banyak. Setiap berbicara tentang politik tidak boleh disandingkan dengan agama. Wah, Ya. jangan sandingkan agama dengan politik, politik, agama. Bagaimana terkait Itu orang sesat saja yang ngomong. Ya. Ya tidak ada, politik itu adalah hak warga negara apapun agamanya. Oke, siap. Jadi nggak ada, apalagi misalkan agama dan negara, itu orang sesat saja itu. Ya. Nggak mungkin selama manusia yang memimpin negara ini, dia wajib punya pondasi. Pondasi itu agama. Dia nggak bisa negara dipisahkan dengan agama. Kecuali yang memimpin itu bukan orang. Nah, baru tak perlu kita bicara agama. Jadi saya agak keras statement orang bangun tidur ini, saya agak stres lah. Karena tidak ada rujukannya, tidak ada, ya kan? Jadi saya katakan ya sangat ya tadi saya katakan tadi gamang gitu. Jadi dan itu di sosial media kan naik. Nah, ini negara tidak hadir, lost. Nah, ini membuat orang kesulitan untuk mengambil posisi. Apa tantangan terbesar dalam revolusi karakter saat ini? Satu adalah mengendalikan keinginan. Mengendalikan keinginan. Ya. Mengapa? Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan, maka kita akan kehilangan kebutuhan. Keinginan seperti apa yang harus dikendalikan? Ya, keinginan hedonistic of life. Hedonistik. Of life itu yang penting. Jadi hidup oriented ya, life oriented materialism. Itu dihilang. Tapi kita harus life oriented values. Kita harus hadir dengan seorang yang punya nilai. Jadi ketawanya saya, orang itu bahagia. Jadi yang ketawanya saya, orang itu punya semacam interpretasi. Nah, tidak murni. Semacam ya tertawa tuntutan sutradara. Jadi happy life, happy job itu ada pada kebenaran. Dapatkannya kebutuhan itu. Berarti kebenaran wajah di Iya, kebetulan dia anatomi diri ini tidak bisa direkayasa. Dia muncul dengan sebuah lurus. Ya, lurus. Jadi itu saya kata tadi, revolusi karakter itu ada pada keyakinan. Bagaimana kita ingin bahagia kalau orang lain ditindas. Jadi kalau kita mau bahagia, ayo kita lahir dengan kemampuan kita. Nah, jadi kalau katakan ya, kalau bahasa agamanya laisal fata ayakun hadabi, walakin fata ayat haza. Bukan dikatakan orang kaya itu bapak saya kaya, tapi kata kaya itu saya kaya, gitu loh. Itu, ya mentalnya harus gitu. mental dan karakter yang berubah. Harus. Jadi ini tidak bisa dengan slogan, tapi mesti dimulai. Terserah orang akan melihat kita, waduh, itu bapak tuh nggak pernah tidur, bapak tuh pernah istirahat. Silakan. Tapi bagi dia harus berjuang untuk membangun pondasi yang kuat. Oke, bicara tentang pemimpin atau perubahan karakter kepemimpinan, aktor siapa yang harus kita rujuk, yang menjadi rujukan? Ya, saya mengawali sebuah kepastian, yaitu tak usah terlalu jauh ya. Dulu kita mengenal namanya Gubernur Azwar Anas dari Sumbar. Ya, kita juga mungkin sekarang mengenal ya Gubernur Anies Baswedan ya untuk Indonesia Standar ya, dan juga kita melihat gubernur dari Jawa Timur. Mereka itu belusukan
itu bukan pencitraan. Tapi dia memang hadir di situ. Nah, jadi kalau hari ini dia harus menyelesaikan PR yang begitu banyak, kita terlalu berani memitikkan beban berat itu kepada orang yang sudah begitu PR-nya harus diselesaikan hari ini. Tapi kalau kita sama-sama mau ya meluruskan ya tugasnya secara bersama, saya pikir ya step itu akan terurai. Nah, itu contohnya. Oke, belusukan. Tadi ada satu kata belusukan. Seberapa penting belusukan bagi seorang pemimpin? Wah, itu karena dia harus hadir. Karena hari ini kita akan mengenal istilah ABS, asal Bapak senang. Oke, Ya. Bapak senang. Jadi kalau itu mesti ditradisikan, maka saya katakan seorang pemimpin harus kuat fisik. Ya. Harus kuat fisik, kuat mental. Harus berani turun ke lapangan. Harus berani turun. Kalau tidak, kita banyak mendapat informasi yang simpang siur. Juga kebijakan juga simpang siur. Oke, lalu apakah dengan turunnya pemimpin ke jalan atau belusukan itu indikator dari ketidakpercayaan pemimpin terhadap bawahannya? Tidak, pemimpin itu kan punya organ. Oke. Jadi organ-organ seperti jalan rusak, ya kan? Menterinya turun. Tapi bukan cerita dari anggotanya. Dia langsung lihat ke lapangan. Kita lihat aja Malaysia paling dekat. Ya kan? Ya, parit aja tersumbat. Datuk Bandarnya datang. Dia tidak mau menerima dari PU. Ketika dia tersumbat, Datuk Bandar yang datang, dia tahu ini berapa kos perbaikannya. Sehingga ini bisa menjadi patokan kecilnya ruang korupsi. Jadi kan yang paling banyak itu kan ada pada zona, ini jalan rusak, laporan sekian. Oh, ternyata hanya sekian. Karena kita hanya mendapat laporan. Dan tidak melihat, oh ternyata kos untuk perbaikan sebuah parit yang rusak itu tidak seperti yang diusulkan. Nah, itu saya katakan tadi, check and recheck itu banyak mengakibatkan ya peluang ya terjadinya penyimpangan. Check and recheck itu perlu sekali dilakukan. Nah, kalau untuk Indonesia saat ini, apakah sudah memenuhi check and recheck yang tepat atau justru percaya begitu saja? Makanya tadi saya katakan check and recheck itu kan ada pada zona bottom up, ya, ada pada zona bawah. Nah sekarang masyarakat itu sendiri juga sudah terpecah, kubu pro dan kontra. Ini yang membuat kebijakan itu sering mendengarkan satu pihak, tanpa menghiraukan pihak ini. Nah seorang pemimpin semestinya tidak lagi berada pada itu sebagai hanya bukti permulaan, kalau bahasa investigasinya, untuk pemimpin turun ke lapangan. Apakah laporan dari tim sukses saya atau ini itu betul-betul sesuai apa yang terjadi? Dan dia mesti berdiri. Tapi sekali lagi saya katakan, apakah pemimpin itu punya kemampuan untuk menolak usulan dari tim suksesnya? Nah, kalau dia tidak punya kemampuan, disitulah kita katakan tadi, dia sebenarnya hanya wayang. Tapi yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di sekitar dia. Ini membuat karakter itu semakin tidak mendapat ruang untuk, bukan dia tidak punya niat untuk melakukan itu, tapi dia tidak kehabisan amunisi. Karena begitu bergerilyanya orang-orang di sekitar dia untuk melakukan protek terhadap apa yang harus dilakukan. Apakah ada kondisi di mana pemimpin ini punya kemampuan, kemudian dia masuk ke sebuah sistem yang tidak membutuhkan kemampuannya atau membuat dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya? Adakah kondisi seperti itu? Tidak ada. Karena saya katakan, dalam sebuah sistem transaksional hanya dua, incoming atau out system. Dia akan bertahan, ya, atau dia akan hengkang. Akan bertahan atau hengkang. Nah, bertahan, dia harus manut kepada sistem. Hengkang, dia harus menanggung kerugian dia ketika masuk ke sistem. Jadi pertimbangan itu sering. Akhirnya pertimbangan kedua itu nggak pernah dilakukan. Tidak ada pertimbangan ketiga. Hanya pertimbangan pertama yang harus pasrah tapi tak rela dan ikuti sistem itu. Walaupun dia harus berhadapan dengan batinnya sangat menderita, tapi dia harus karena kos itu. Kenapa? Karena kos tadi ada dua pilihan. Dia kos sendiri juga modalnya mahal, atau kos orang lain juga bertanggung-jawaban. Nah, syukur-syukur dia tidak utang. Kalau sempat utang, dia diminta untuk bayar hutang itu. Maka kasus banyak. Konflik terjadi. Contoh bupati, wakil bupati itu kan ada pada donatur itu. Nah, itu. Mungkinkah
kondisi Indonesia saat ini yang konflik di mana-mana, perekonomian yang terus saja menurun, inflasi dan sebagainya, itu akibat dari karakter pemimpin. Iya. Jadi saya katakan, karena tadi saya katakan kita mulai bahwa semua kita itu pemimpin. Jadi kenapa karakter meminta itu juga menjadi sebuah masa depan yang hancur. Ya. Jadi karakter yang mengaku miskin itu juga sangat berisiko untuk masa depan. Nah, contoh sekarang saya katakan, bagaimana masyarakat itu bisa bertahan hidup? Ya. Toh masyarakat sendiri saja tidak mau ya mengembangkan potensi dia hidup. Contohnya bertani. Ya. Nah, kenapa bertani tidak bisa? Lahan dieksploitasi menjadi sawit, sementara masyarakat itu tidak familiar dengan bisnis atau petani sawit. Nah, negara semestinya hadir seperti di Malaysia. Di Malaysia, dia hentikan pengembangan investasi bidang sawit. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan personal skill pertanian. Nah, sekarang kita dia sebagai orang yang masih makanan pokoknya beras, malu dong. Statusnya daratan, masyarakat petani, tapi berasnya impor. Ujung-ujungnya beras campur batu. Yang kejadiannya sangat tidak kita. Cabai dikasih cat semprot. Ini kan salah satu, saya katakan karakter mempertahankan hidup dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ada petani, sama-sama petani, tapi cabai beli. Semestinya kalau dia status petani, kenapa tidak menanam cabai? Jadi saya katakan, cara berpikir hidupnya itu yang terkontaminasi. Dulu kita orang tua itu dengan masak kampung itu sehat sampai sekarang. Sekarang dengan sistemnya cepat saji, siapa menjamin kesehatannya? Siapa menjamin sterilnya? Bahan menu, bahan mentahnya. Nah, jadi cara pandang kita itu terlalu ambisius untuk modern style, tapi keuntungannya traditional style. Nah, itu. Terlalu ambisius untuk keuntungan, tapi Ya. caranya masih tradisional. Tradisional. Oke. Kita minum dulu Hmm. ya, Pak. Langkah apa yang harus kita lakukan agar karakter pemimpin itu menjadi lebih baik? Kita mulai dari sistem edukasi. Edukasi seperti? Jadi mulai daripada TK. Kita dari anak-anak kita sudah didik mereka untuk sifat jujur, disiplin, amanah, tidak lagi menipu orang, membohongi orang. Itu memang mesti dari starting dari rumah. Ya, maka dalam agamaku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan anakmu, keluargamu dari api neraka. Karena memang bicara tentang jujur itu adalah buah daripada endingnya kepercayaan. Jadi kepercayaan itu bukan pemberian loh, tapi akibat kejujuran orang. Kejujuran. Sehingga ada kepercayaan. Nggak bisa kita mempercayakan pada orang yang orangnya kita nggak tahu. Sama dalam kita shopping online. Iya, betul. Agama sudah katakan, jangan kamu beli barang tanpa lihat zatnya. Tapi kita percaya dengan shopping online. Yang di iklannya beda, yang datangnya beda. Ya, itu kan sudah membuktikan bahwa kita terlalu ternina bobok dengan sensasi-sensasi yang sebenarnya kita sendiri menjadi target kebodohan itu. Kenapa kita tidak mau merubah sikap? Nah, itu yang perlu direvolusi. Ya, kalau saya mau makan, ya, saya akan makan apa yang menurut hati saya enak. Walaupun orang mengatakan, makan bapak itu aneh. Itu privat. Privat itu adalah hak yang tidak bisa jual belikan. Contoh saya makan pucuk ubi sambal terasi ikan asin. Saya berkeringat. Tapi orang melihat saya itu kok aneh. Dia maunya makan Pizza Hut. Mungkin dengan KFC. Tapi mereka sebenarnya tidak menikmati. Hanya sensasional. Karena mungkin cacingnya protes. Ya, itu yang tekan tadi. Kebohongan-kebohongan publish yang kita lakukan itu sebenarnya membuat kekuatan imun kita berkurang. Jadi terlalu kita memikirkan masa yang paling tinggi itu membuat imun kita habis tanpa punya ini gitu. Bukankah terlalu mengedepankan keinginan juga tidak baik? Tidak baik.
Karena keinginan itu sesuatu yang dinamis. Dia akan bisa menyesuaikan, ya. Tapi kebutuhan itu sesuatu yang prinsip. Kebutuhan sesuatu yang Jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan yang bukan kebutuhan. Saya mau buat contohnya. Saya, ya tadi saya katakan, saya makan Pizza Hut dengan kos yang besar. Karena saya melihat orang makan enak di sana. Tapi sebenarnya ketika saya makan, saya tidak kenyang. Justru saya mencret setelah makan Pizza Hut itu. Kos uang saya habis mahal, terus saya harus menderita. Hanya untuk memperlihatkan sensasional. Sampai kapan kita menipu itu? Itulah yang dinamakan drama kehidupan kita. Sama seperti selebriti kita. Apa yang dia banggakan? Yang dibanggakan hanya broken home, eksploitasi media, jadi target viral, popularitas. Apa akhir daripada prestasi mereka? Jadi orang yang jadi gibah orang. Jadi saya katakan, percuma kita menjadi orang populer, tapi semua itu adalah dipaksakan dengan sebuah sensasional. Toh dia tidak bisa bertahan lama. Tapi kondisi Indonesia saat ini justru lebih tertarik dengan sensasi seperti Ya, itu yang saya katakan tadi, yang harus dirubah itu. Ya, kenapa kita tidak bangga dengan pribumi kita? Kenapa kita tidak bangga dengan budaya kita? Kenapa kita harus mengambil sebuah kemajuan dengan menyulap budaya kita seolah budaya asing? Enggak bisa. Transfer mental itu tidak bisa dengan sistemnya datang. Tapi transfer mental itu ada pada proses pembinaan. Ya, pengembangan. Saya berani masuk hutan itu. Satu, karena saya pernah tengok babi. Karena saya pernah tengok harimau. Karena saya pernah tengok ular. Berani saya. Tapi kalau saya nggak pernah tengok babi, saya tak pernah tengok ular, tengok harimau, sumpah mati nggak sanggup masuk hutan. Ya, saya berani mancing di sungai karena saya bisa berenang. Kalau saya tidak bisa berenang, pucat saya masuk sungai itu. berarti sudah ada kesiapan. Nah, jadi jangan membuat saya bisa berenang. Bisa itu tidak bisa dibodohi. Hanya sebagai penyelamat bisa berenang, pergi mancing gitu loh. Ini bahasa sederhana saya gitu loh. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang kita memang tidak bisa. Ya tidak, katakan tidak, iya katakan iya. Jadi jangan kita begitu ambisius memohongi diri kita. Nah, itu yang harus dirubah. Berarti harus jujur pada diri sendiri. Itu saya katakan. Jadi revolusi karakter pimpinan itu bukan pimpinan publik saja yang saya himbau, tapi pribadi kita. Ya. Jadi kalau ada orang Cina itu dia kaya, kita marah. Jangan marah. Lakukan investigasi. Berapa jam dia tidur semalam? Ternyata dia tidur 2 jam. Kita ini apa? Tidurnya 24 jam, 22 jam. Mau kaya juga. Dari mana kaya? Jadi itu saya katakan tadi. Kita mau sesuatu, tapi kita tidak punya modal. Hanya mau saja. Ya kapan kan terwujud? Hanya mau punya Keinginan, tidak mau memulai. Maka dalam filosofi motivasi itu kan, jangan Anda pernah minta sesuatu tanpa mencoba. Karena mencoba itulah ilmu yang tidak bisa diperjualbelikan. Gitu. Baik, untuk pembicaraan kita yang tentang pemimpin yang berkarakter, Ya. apa closing statement yang tepat untuk diskusi kita kali ini, Pak? Satu adalah filosofinya happy life, happy job. Jadi pemimpin yang berkarakter itu ketika dia menjalani amanah itu, baik dia sedang memimpin, baik pun dia tidak memimpin lagi, itu mendapat respon positif dari semua orang. Walaupun tidak 100%. Itu. Sehingga orang meninggalkan sebuah catatan. Oh, ini di masa dia ini. Jujur saya katakan, orang yang berhasil menciptakan itu, walaupun dia tidak menjadi salah satu kontestan pilkada, tapi dia ada di balik kontestan itu, orang pasti pilih. Kehadiran dia sebagai juru pemenangkah atau sebagai tokohkah di dalam itu orang pasti akan tidak melihat calonnya, tapi orang melihat siapa belakangnya. Begitulah nilai sebuah prestasi yang diukir. Ternyata rakyat itu tidak bodoh juga. Rakyat itu juga tidak semuanya nggih seperti yang katakan. Tapi rakyat itu butuh hasil, butuh bukti. Di masa dia kita merasakan, ternyata dia ada di belakang itu. Kita yakin nanti ketika dia memimpin, pasti dia akan lakukan yang sama.
Sehingga itu yang membuat paslon itu ya menjadi bisa menang pilkada. Tapi dengan syarat ya tadi jangan sempat terlalu mendominasi transaksi. Jadi saya katakan selama politik kita bersifat transaksional seperti ini, kita sulit menghadirkan pemimpin yang berkarakter kuat. Berarti selama masih ada transaksi maka pemimpin yang berkarakter itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Hanya mimpi Iya. belaka. Terima kasih atas kesempatan diskusinya hari ini. Jangan untuk para teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel Zondower di acara Tokoh Bicara. Ada sebuah pernyataan dari John Quincy Adams yang mengatakan jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar, lebih menjadi pribadi yang lebih baik, Anda adalah seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.